Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Nurul Indarti, Sivilono Convert PhD, selaku dosen pembimbing tesis saya. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji, izinkan saya Sunarso, mahasiswa Semba 46C, kampus MM Jakarta, akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Persepsi Karakteristik Inovasi Penggunaan KRIS pada Pelaku Usaha di Pekanbaru. Latar belakang penelitian saya adalah sejak Gerakan Nasional Non-Tunai dicanangkan oleh Bank Indonesia tahun 2014, Bank Indonesia senantiasa mendorong ekosistem pembayaran digital untuk mengurangi ketergantungan uang tunai dan memperkuat ekonomi digital. Gerakan ini disambut baik oleh industri, tercermin dari pesatnya inovasi dompet digital, ShopeePay, OVO, Dana, GoPay, sehingga meningkatkan adopsi transaksi non-tunai. Namun, menimbulkan fragmentasi QR code yang tidak saling terhubung yang menimbulkan inefisiensi bagi pelaku usaha dan konsumen. Untuk itu, 2019 Bank Indonesia meluncurkan KRIS sebagai standar nasional QR code untuk menciptakan sistem pembayaran yang efisien, inklusif, aman, dan interoperable, sekaligus mendukung UMKM dan inklusi keuangan. Transaksi digital juga berkembang di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru menjadi pusat adopsi KRIS, di mana Rio menjadi menyumbang share 46% pelaku usaha pengguna KRIS, didukung tingkat literasi digital yang tinggi, mencapai 47,77, sebagaimana rilis Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia tahun 2024. Namun demikian, pengembangan KRIS di Kota Pekanbaru menghadapi tantangan. Pertama adalah perlambatan pertumbuhan pelaku usaha pengguna KRIS. Yang kedua adalah meningkatnya merchant KRIS non-aktif. Kurang lebih 30% merchant non-aktif Rio berada di Kota Pekanbaru. Rumusan masalah, Blueprint Sistem Pembayaran Bank Indonesia 2030 menitik beratkan pada penguatan inovasi dan akseptasi melalui perluasan fitur KRIS dan meningkatkan variasi pengguna KRIS. Bank Indonesia menargetkan 40 juta pelaku usaha pengguna KRIS secara nasional tahun 2025 dan target tersebut didistribusikan ke seluruh kantor wilayah perwakilan Bank Indonesia sebagai indikator capaian kinerja. Target KRIS Provinsi Riau tahun 2025, khususnya merchant, targetnya adalah 848.723, dengan penambahan fokus di 2025 adalah 84.754 merchant. Terjadinya pelambatan pertumbuhan pelaku usaha KRIS baru dan meningkatnya penggunaan KRIS non-aktif, yang mana kondisi ini berpotensi menghambat pencapaian target KRIS Provinsi Riau. Untuk itu, diperlukan pemahaman persepsi pelaku usaha terhadap inovasi KRIS sebagai dasar strategi berkelanjutan. Analisis faktor adopsi KRIS diharapkan mampu meningkatkan konsistensi penggunaan dan menarik pengguna baru dengan hasil kajian menjadi dasar pengembangan KRIS dan kebijakan BI ke depan. Pertanyaan penelitian pertama adalah bagaimana gambaran persepsi pelaku usaha pengguna KRIS berdasarkan komponen persepsi karakteristik inovasi terhadap penggunaan teknologi KRIS. Yang kedua, bagaimana variasi persepsi pelaku usaha pengguna KRIS terhadap komponen persepsi karakteristik inovasi berdasarkan kelompok karakteristik usia, jenis kelamin, pendidikan, lama usaha, dan lama menggunakan KRIS. Yang ketiga, bagaimana variasi persepsi pelaku usaha pengguna KRIS terhadap komponen persepsi karakteristik inovasi berdasarkan kelompok karakteristik usia, jenis kelamin, pendidikan, lama usaha, dan lama menggunakan KRIS. Tujuan penelitian yang pertama adalah mendeskripsikan persepsi pelaku usaha pengguna KRIS berdasarkan komponen persepsi karakteristik inovasi terhadap penggunaan teknologi KRIS. Yang kedua, mendeskripsikan persepsi pelaku usaha pengguna KRIS berdasarkan komponen persepsi karakteristik inovasi terhadap penggunaan teknologi KRIS. Yang ketiga adalah mengidentifikasi variasi persepsi pelaku usaha pengguna KRIS terhadap komponen persepsi karakteristik inovasi berdasarkan kelompok karakteristik usia, jenis kelamin, pendidikan, lama usaha, dan lama menggunakan KRIS. Tinjauan pustaka, konsep inovasi, menurutkan inovasi sebagai outcome, proses, dan proses internalisasi. Teori Diffusion of Innovation, Roger 2003, menjelaskan bahwa adopsi inovasi dipengaruhi oleh persepsi kebaruan dan berlangsung melalui tahapan pengetahuan hingga konfirmasi dengan pengadopsi yang terbagi dalam 5 kategori berdasarkan tingkat kesiapan penerima inovasi. Tinjauan pustaka yang utama dalam penelitian saya adalah Percept Characteristic of Innovation atau persepsi terhadap karakteristik inovasi, merupakan salah satu kerangka kerja yang dipakai dalam menilai bagaimana persepsi individu
terhadap karakteristik suatu inovasi mempengaruhi keputusan untuk mengadopsi dan menggunakannya. Kerangka ini dikembangkan oleh Moore and Ben Bassat pada tahun 91 sebagai penyempurnaan dari teori diffusion of inovasi. Dimensi utama PCI meliputi 8 aspek, yaitu keuntungan relatif, kesesuaian, kemudahan diuji coba, kemudahan penggunaan, visibilitas, keteramatan hasil, citra, dan kesukarelaan. Pemahaman faktor penerimaan teknologi penting untuk menjelaskan variasi perilaku pengguna yang dipengaruhi tidak hanya oleh karakteristik teknologi, tetapi juga oleh faktor demografis, usia, jenis kelamin, pendidikan, lama usaha, dan lama penggunaan. Metode penelitian, desain penelitian. Penelitian ini adalah pendekatan metode kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui instrumen kuesioner yang disebarkan melalui Google Form. Tautan untuk mengakses Google Form disebarkan melalui WhatsApp pelaku usaha pengguna KRIS di Pekanbaru. Metode analisis data, analisis deskriptif dilakukan untuk memetakan data responden terhadap penggunaan teknologi KRIS berdasarkan kuesioner yang disusun dari komponen karakteristik inovasi. Penelitian ini juga menggunakan independent t-test untuk menguji perbedaan kelompok pengguna KRIS terhadap komponen atau dimensi PCI. Pengujian dilakukan dengan menggunakan SPSS. Hasil analisis dan pembahasan, hasil pengumpulan data, instrumen kuesioner Google Forms skala Likert 1-5, periode 25 Agustus sampai 4 September 2025. Responden terkumpul 348, namun berdasarkan kriteria yang kita tentukan, yaitu lokasi usaha harus di Pekanbaru, minimal sudah punya KRIS dan digunakan selama 3 bulan, maka diperoleh sampel sebanyak 165. Responden terdiri dari pelaku usaha di bidang makanan dan minuman, bahan makanan atau retail, kerajinan tangan, fashion, dan jasa. Kita akan lakukan analisis deskriptif. Analisis deskriptif profil demografi responden. Mayoritas responden didominasi pelaku usaha muda, usia 20-25 tahun, sebanyak 31,5%, perempuan 70,9%, berpendidikan SMA SMK sebanyak 52,1%, dengan lama usaha 1-5 tahun 40%, dan bentuk usaha perorangan 81,2%. Sementara komposisi sektor dibuat merata masing-masing 20% agar representatif dan dapat dibandingkan. Selain itu, sebagian besar responden merupakan pengguna KRIS baru, yaitu 1-2 tahun. Analisis deskriptif selanjutnya adalah analisis deskriptif variabel penelitian. Seluruh komponen PCA berada pada kategori tinggi, terutama keuntungan relatif dan citra yang menegaskan manfaat dan profesionalisme KRIS, namun dapat diuji coba dan kesukarelaan relatif lebih rendah sehingga perlu penguatan pendampingan dan edukasi. Analisis deskripsi variabel penelitian ini dengan threshold minimal adalah angka 4, artinya angka 4 sudah cukup bagus. Di bawah angka 4 artinya perlu peningkatan atau penguatan. 3 item dengan nilai terendah menunjukkan bahwa pelaku usaha masih merasakan kendala kelancaran sistem KRIS. Yang kedua ada keterbatasan kesempatan uji coba sebelum penerapan penuh, serta rendahnya kesukarelaan pengguna karena KRIS dipersepsikan sebagai pilihan bukan kebutuhan. Selanjutnya kita lakukan uji beda. Uji beda berdasarkan kelompok usia responden. Kelompok usia responden kita bagi menjadi 2, usia lebih muda kurang dari sama dengan 40 tahun, dan kelompok usia lebih tua lebih dari 40 tahun untuk mengetahui perbedaan perilaku penggunaan KRIS berdasarkan dimensi PCI. Hasil uji coba menunjukkan bahwa hanya variabel keteramatan hasil yang berbeda secara signifikan antara pelaku usaha lebih muda dan yang lebih tua. Kelompok usaha lebih muda memperoleh rata-rata tinggi dibandingkan usia lebih tua. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha lebih muda cenderung lebih mampu melihat dampak nyata KRIS. Kelompok usia lebih muda lebih cepat merasakan manfaat KRIS karena mampu mengintegrasikan dengan pencatatan digital dan memanfaatkan fitur pemanfaatan transaksi secara optimal. Sebaliknya, pelaku usaha usia lebih tua yang masih bergantung pada pencatatan manual cenderung merasakan manfaat KRIS lebih terbatas. Uji beda selanjutnya adalah uji beda berdasarkan jenis kelamin, gitu ya. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaku usaha laki-laki memiliki persepsi yang lebih positif dibandingkan perempuan terhadap KRIS, khususnya pada dimensi citra, visibilitas, dan dapat diuji coba. Laki-laki menilai KRIS mampu meningkatkan profesionalisme usaha, lebih terbuka terhadap teknologi, serta lebih percaya diri dalam mencoba dan mengeksplorasi fitur KRIS, sejalan dengan kecenderungan mereka yang lebih antusias dan berani mengambil resiko teknologi. Sementara perempuan cenderung lebih berhati-hati dalam penggunaan teknologi,
sehingga mempengaruhi cara mereka memandang citra dan pemanfaatan kris. Uji beda selanjutnya adalah berdasarkan pendidikan. Hasil uji beda menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak menimbulkan perbedaan signifikan dalam persepsi pelaku usaha terhadap penggunaan kris. Seluruh responden menilai kris mudah, praktis, dan nyaman digunakan sehingga persepsi lebih ditentukan oleh pengalaman penggunaan daripada latar belakang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kris bersifat universal dan mudah dipahami oleh semua pelaku usaha sehingga manfaatnya dapat dirasakan tanpa memerlukan pendidikan formal yang tinggi. Uji beda selanjutnya adalah berdasarkan lama usaha. Hasil uji beda menunjukkan bahwa lama usaha mempengaruhi persepsi pelaku usaha terhadap kris, terutama pada aspek keuntungan relatif, kesesuaian, kemudahan penggunaan, dan dapat diuji coba. Pelaku usaha baru kurang 5 tahun memberikan penilaian lebih tinggi karena lebih adaptif dan cepat merasakan manfaat kris. Sementara pelaku usaha lama cenderung lebih berhati-hati akibat pola kerja yang sudah mapan. Lama usaha mempengaruhi bagaimana pelaku usaha di Pekanbaru menilai manfaat, kecocokan, kemudahan, dan uji coba kris dalam aktivitas bisnis mereka. Uji beda berikutnya adalah uji beda berdasarkan lama penggunaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengguna kris baru memiliki persepsi lebih tinggi pada aspek keuntungan relatif, kesesuaian, dan citra dibandingkan pengguna lama karena masih berada pada tahap pengenalan dan merasakan efek kebaruan serta manfaat kris dibandingkan metode pembayaran sebelumnya, tunai, transfer, maupun kartu. Pengguna lama sudah terbiasa dengan manfaat yang diterima kris dan menurunkan efek terbaruannya, serta mulai merasakan tantangan operasional seperti kendala sinyal, biaya MDR yang dirasa masih cukup tinggi, dan pencairan yang lama. Selanjutnya, Simpulan penelitian adalah pelaku usaha di Kota Pekanbaru secara umum memiliki persepsi positif terhadap kris, terutama pada aspek keuntungan relatif, kesesuaian, kemudahan, penggunaan, citra, dan keterampilan hasil yang menegaskan kris memberikan nilai tambah nyata dibandingkan pembayaran konvensional. Aspek dapat diuji coba dan kesukarelaan menjadi komponen terendah menunjukkan keterbatasan fase percobaan dan masih kuatnya dorongan eksternal dalam adopsi kris, bukan motivasi intrinsik yang berpotensi melemahkan komitmen jangka panjang dan meningkatkan resiko ketidakaktifan penggunaan. Persepsi pelaku usaha terhadap kris bervariasi secara signifikan berdasarkan usia, jenis kelamin, lama usaha, dan lama penggunaan, di mana pelaku usaha yang lebih muda, usaha yang relatif baru, serta pengguna kris yang masih baru, cenderung menilai manfaat, kesesuaian, dan citra kris lebih tinggi. Sebaliknya, tingkat pendidikan tidak menunjukkan perbedaan persepsi, menegaskan bahwa kris bersifat inklusif dan mudah digunakan oleh seluruh lapisan pelaku usaha. Rekomendasi perbaikan adopsi dan penggunaan kris. Pertama, penguatan onboarding dan uji coba. Kedua, edukasi berkelanjutan dan kesukarelaan. Yang ketiga, literasi kris sensitif gender. Keempat, inovasi fitur bagi pengguna lama. Dan kelima adalah insentif dan loyalitas pengguna aktif. Adapun saran penelitian untuk selanjutnya, penelitian ini bersifat cross-seksional sehingga belum menangkap dinamika perubahan persepsi dan keberlanjutan penggunaan kris. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan longitudinal. Penelitian ini hanya menggunakan dimensi PCI, sehingga penelitian selanjutnya disarankan menambahkan faktor eksternal seperti literasi digital, kebijakan infrastruktur, dan pengaruh sosial agar analisis lebih konkret. Penelitian ini terbatas di Kota Pekanbaru, sehingga penelitian selanjutnya perlu memperluas wilayah dan melakukan studi komparatif antar daerah untuk memperoleh gambaran adopsi kris yang lebih komprehensif. Demikian presentasi tesis saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.